Baik, selamat malam semuanya. Suara saya sudah jelas semua ya? Tidak ada yang tidak mendengarkan suara saya? Oke, kalau begitu kita mulai pelajaran kita pada malam hari ini. Pertama-tama sebelum dimulai mari kita berdoa dulu 5 menit. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, rekan-rekan sekalian. Ya, nanti kalau ada yang mau disampaikan, nanti bisa ke email saya dulu ya, Mbak Sulastri. Ya. nanti bisa disampaikan. Sekarang mungkin kita mulai dulu ya pembahasan malam hari ini. Pada hari ini kita akan mencoba membahas tentang manajemen perubahan dengan topik yaitu faktor pendorong dan tipologi perubahan organisasi. Ini udah masuk ke modul kedua ya. Jadi kalau sebelumnya kita membahas tentang landasan urgensi dari perubahan, maka pada modul kedua ini, pada pembelajaran kita yang kedua ini, kita akan membahas tentang apa saja yang menjadi pendorong, apa saja yang menjadi tipe-tipe perubahan yang terjadi dalam organisasi. Seperti kita ketahui bahwa dahulu perkembangan dahulu dengan perkembangan saat ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaannya terutama disebabkan oleh perkembangan pengetahuan, perkembangan iptek, perkembangan informasi, dan perkembangan budaya juga ya yang mengubah pola pikir masyarakat. Dampak dari perubahan ini tentu akan mempengaruhi lingkungan masyarakat, akan mempengaruhi lingkungan bisnis, dan juga lingkungan tempat sebuah perusahaan berinteraksi. Perbedaan yang paling mencolok terutama terkait dengan kecepatan informasi. Jadi arus informasi itu sangat cepat sekali, dan ini menyebabkan dinamika perubahan itu justru menjadi semakin cepat. Kenapa semakin cepat? Karena dengan cepatnya informasi, segala bentuk penemuan, segala bentuk hal baru itu akan mudah dan dapat diketahui oleh orang lain yang berada jauh mungkin dari terjadinya atau tempat ditemukannya ilmu atau pengetahuan tersebut. Dampaknya tentu akan cepat sekali terjadi perubahan. Misalnya perubahan teknologi ya. Contohnya misalnya perubahan komunikasi aja ya yang paling gampang dekat dengan kita. Handphone dari tahun ke tahun ini perubahannya sangat cepat sekali. Dari teknologi 2G sampai 3G sekarang bahkan sudah masuk ke eranya 4G itu terjadi sangat cepat. Hal ini tentu menimbulkan persaingan antar bisnis itu menjadi lebih cepat. Sehingga dengan lingkungan bisnis yang sangat dinamis seperti ini, tentu ini akan mendorong terjadinya penyesuaian organisasi, penyesuaian usaha, penyesuaian unit bisnis, penyesuaian perusahaan agar bisa mengikuti arus perkembangan arus lingkungan yang terjadi di luar perusahaan tersebut. Persaingan pun menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan ya. Jadi mereka yang mampu mengikuti lingkungan yang tidak menentu seperti ini
itulah yang mampu bertahan nantinya. Ya, jadi kalau dihubungkan pada kajian kali ini tentang faktor pendorong dan tipologi perubahan organisasi, maka salah satu faktor yang dominan mempengaruhi perubahan organisasi adalah kondisi lingkungan perusahaan tersebut. Nah, jadi mau tidak mau untuk bisa bertahan tentu harus berubah. Nah, permasalahannya ketika berubah suatu organisasi atau perusahaan itu tentu tidak semua berjalan dengan mulus. Dalam arti ada yang berhasil, ada yang gagal. Ya. Jadi tuntutannya memang harus cepat berubah, dan untuk konsekuensi perubahan ini ternyata tidak selamanya bisa berhasil. Tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang juga gagal dalam proses perubahan. Sehingga hal ini ada sisi positif, ada sisi negatif. Ada plus, ada minusnya. Satu sisi organisasi dituntut untuk berubah, namun di sisi lain ketika perubahan dilakukan, ini bisa menimbulkan kegagalan. Makanya ini tidak sedikit manajer yang tidak berani untuk mengambil sikap untuk melakukan perubahan dan memperbaiki kinerja organisasinya. Karena takut gagal gitu ya. Kalau Anda membaca buku Anda ya, modul Anda, di sini ada penjelasan bahwa ternyata ada beberapa persen dari perusahaan-perusahaan yang di Amerika ketika ingin melakukan perubahan justru bukannya ke arah lebih baik, tetapi justru mengalami kegagalan. Nah, kadang yang jadi permasalahan adalah selain ketakutan akan kegagalan itu, yang kedua adalah kondisi nyaman yang sudah terjadi, yang sudah lama berlangsung di perusahaan tersebut. Kondisi nyaman yang dimaksud adalah kondisi stabil ya. Coba kita sama-sama mungkin pernah melihat ya, bagaimana sebuah perusahaan yang akan memperbaiki cara kerjanya, sistemnya, prosedurnya, mekanismenya untuk melakukan sebuah proses bisnis, dia harus merubah struktur organisasinya. Sebelumnya sudah berjalan, sudah ada, sudah berlangsung seperti sudah mengalir ya, seperti air. Ibaratnya kalau sungai itu udah mengalir, alirannya mau kita rubah. Yang asalnya ke sungai ini mengalir ke daerah tertentu, kita rubah alirannya menjadi 2 misalnya. Ini melakukan perubahan. Nah, sama di perusahaan juga seperti itu. Ketika pada awalnya stabil, dia aktivitasnya udah matang ya. Kemudian ketika lingkungannya berubah, sangat dinamis, menuntut perusahaan tersebut untuk juga berubah. Nah, ini tentu ketika proses perubahan ini tentu akan menyebabkan perusahaan tersebut mungkin dalam proses perubahannya tidak akan stabil. Kenapa tidak stabil? Kenapa? Karena ia melakukan proses penyesuaian diri yang baru lagi, ya. Proses penyesuaian diri yang baru. Contohnya apa yang paling sederhana? Contohnya yang paling mudah, rekan-rekan mungkin ya, dulu sebelum menjadi mahasiswa UT, itu memiliki aktivitas yang bermacam-macam.
Kemudian saat ini menjadi mahasiswa UT, menjadi bagian dari organisasi pendidikan UT. Tentu ada perubahan ya. Sebelumnya nggak biasa kuliah online malam. Sebelumnya kalau biasanya jam segini sudah beristirahat atau melakukan aktivitas yang lain. Nah, sekarang melakukan aktivitas perkuliahan di malam hari. Tentu ini pada awal tentu suatu hal yang baru, yang belum terbiasa. Ya, belum terbiasa. Nah, ini sama dengan perubahan. Jadi, perubahan ini kadangkala berbanding terbalik dengan stabilitas yang udah ada. Jadi kalau misalnya contohnya ada sebuah perusahaan yang dulunya karyawan yang bekerja di sana usianya mungkin sudah tua gitu ya. Banyak karyawan yang udah tua, udah biasa melakukan pekerjaan yang biasa-biasa. Kemudian terjadi perubahan manajemen. Produknya berubah, akhirnya organisasinya pun harus berubah. Nah, kadang ini karyawan yang sudah ada ini agak sulit untuk mengikuti perubahan tersebut. Agak sulit memahami perubahan tersebut. Nah, peran manajer di sini adalah bagaimana nantinya bisa memfasilitasi kondisi internal dalam tahap yang berubah ini, bisa mengikuti perubahan yang diinginkan. Di sisi lain, lingkungan juga perusahaan bisa dibawa untuk mengikuti perubahan lingkungan. Jadi secara internal yang di dalam bisa menerima, kemudian secara eksternal kita bisa mengikuti bagaimana tuntutan dan kebutuhan, keinginan lingkungan, tantangan di lingkungan. Ya, kalau Anda melihat gambar ini ya, jadi lingkungan itu sifatnya lebih ke arah eksternal ya, lingkungannya lingkungan eksternal. Tentunya ada juga lingkungan di dalam internal perusahaan atau di organisasi. Nah, perubahan itu biasanya berhubungan dengan menjaga stabilitas di perusahaan. Namun jangan salah juga, banyak perusahaan yang gagal dalam proses transformasi perubahan ini. Nah, pada kuliah kita malam ini, kita nanti akan belajar tentang bagaimana sebetulnya jenis-jenis perubahan yang sebaiknya dilakukan. Ya, kemudian bagaimana peran manajer dalam memfasilitasi perubahan-perubahan di internal perusahaan. Nah, dalam buku Anda, modul 2 ini disebutkan apa sebetulnya yang menjadi peran manajer dalam proses transformasi perubahan, selain membuat keputusan dan melakukan berbagai tindakan-tindakan di perusahaan. Nah, ini Palmer tahun 2006 dia menjelaskan bagaimana peran manajer atau apa yang harus dilakukan oleh manajer dalam menghadapi perubahan yang kaitannya dengan bagaimana biar bisa beradaptasi dengan lingkungan luar. Nah, yang pertama adalah menstabilkan kondisi organisasi yang tidak stabil, bersamaan dengan membuat organisasi lebih dinamis ketika semuanya kaku. Nah, kondisi yang stabil itu cenderung kaku. Dan ini ketika kita ingin melakukan perubahan, tentu ini membuat sesuatu yang biasanya terjadi gitu ya, itu dirubah sedikit demi sedikit.
menjadi lebih dinamis. Nah, bagaimana agar organisasi yang kita rubah itu ya di dalam kita lakukan perubahan itu tetap mau kondisinya tetap terkendali. Jadi stabil di sini lebih ke arah terkendali. Sementara organisasi juga tetap lebih dinamis. Dinamis mengikuti bagaimana perubahan lingkungan. Jadi kembali saya ulangi, stabilitas dan dinamika organisasi biasanya suatu hal yang saling berlawanan. Jadi bagaimana kedua hal yang saling berlawanan ini bisa diakomodasi oleh manajer. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, manajer harus mampu membawa organisasi untuk beradaptasi terhadap lingkungan yang sedang berjalan dan tidak lupa pula untuk mengantisipasi perkembangan masa yang akan datang. Jadi organisasi itu bisa diibaratkan atau diumpamakan sebagai makhluk hidup yang senantiasa beradaptasi dengan lingkungan. Pernah lihat makhluk hidup ya? Bagaimana bunglon ya? Bunglon ketika hinggap di pohon, maka dia akan warnanya akan mengikuti warna pohon. Lalu hinggap lagi ke daun akan berubah lagi menjadi mengikuti warna daun. Itu artinya dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Binatang yang lain juga sama ya, contohnya banyak. Nah, bagaimana organisasi itu seolah-olah bisa seperti itu, gitu ya. Nah, itu yang kedua. Jadi manajer harus bisa membuat organisasi bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Yang ketiga, ketika dalam proses perubahan tersebut, nah ketika berjalan seiring dengan proses perubahan, manajer juga harus mampu untuk memperbaiki kondisi proses berjalan tersebut dan menemukan hal-hal baru yang seharusnya dimiliki organisasi. Ya, jadi kadang sekarang misalnya kita belum terbayang, kita manajer kita belum terbayang apa sih hal-hal baru yang harus dimiliki oleh perusahaan. Tapi dengan perjalanan kita melihat berbagai tuntutan lingkungan, kemudian juga mendapatkan input atau feedback dari organisasi kita ya, dari anggota organisasi kita, ini Pak harusnya begini, Pak saya nggak setuju begini, Pak saya pengen begini, itu feedback ya. Nah itu bagaimana nanti bisa disesuaikan mana yang harus dimiliki oleh organisasi. Nantinya organisasi bisa berinovasi untuk menciptakan keunggulannya. Ya, jadi dia ambil yang kurangnya apa, dia tambahkan. Gitu, seperti itu ya. Nah, kemudian yang keempat, manajer menjadi pemimpin dalam pembaharuan tanpa ya, ini bukan tanpa merusak tradisi atau kebiasaan yang ada. Ini yang susah. Ini yang kadang tidak semua orang bisa melakukannya. Karena kecenderungannya ketika kita melakukan perubahan itu biasanya selalu membawa pembaharuan. Pembaharuan yang dimaksud kecenderungannya menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada. Nah, ini seorang pemimpin, terutama manajer, itu bagaimana bisa menjadi pemimpin yang juga membawa pembaharuan
namun tidak merusak tradisi dan kebiasaan yang ada. Tradisi dan kebiasaan yang ada ini terutama tradisi yang positif ya, bukan tradisi yang negatif, yang membuat elemen-elemen dalam organisasi tersebut merasa nyaman untuk beraktivitas dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi tidak justru membuat mereka terkengkang, akhirnya tidak nyaman, sehingga organisasi bukannya menjadi lebih baik, justru di internal sendiri terjadi permasalahan. Ini yang tidak diharapkan terjadi ketika proses perubahan. Nah, kemudian agar manajer bisa membuat keputusan dan membuat tindakan-tindakan yang efektif, langkah pertama, manajer harus memahami tentang organisasinya. Jadi organisasi tempat dia beraktivitas, organisasi yang dia kelola, organisasi yang ingin dia bawa ke arah perubahan yang lebih baik. Nah, salah satunya di sini kita bisa memahami sifat-sifat organisasi. Dengan memahami sifat-sifat organisasi, kita bisa melihat karakter, sifat, dan perilaku organisasi yang ingin kita kelola. Nah, Morgan pada tahun 1997 dia menyebutkan dalam bukunya Image of Organization. Jadi Morgan memberikan perumpamaan tentang organisasi, cara memandang organisasi. Yang pertama, organisasi bisa dipandang sebagai mesin. Mesin ya, terbayang mesin? Mesin itu kan ada komponen-komponennya ya, alat ya, alat untuk memproduksi sesuatu, untuk menghasilkan sesuatu, untuk membuat sesuatu. Nah, kita bisa mengibaratkan atau mengumpamakan organisasi sebagai suatu mesin. Mesin itu bagaimana karakternya? Yang pertama, kegiatannya teratur ya, bersifat mekanis ya. Mekanis mesin itu ya. Jadi, kalau ada salah satu komponennya yang tidak berfungsi dengan baik, tentu akan mengganggu fungsi dari mesin tersebut. Misalnya mesin bubut ya. Mesin bubut kalau misalnya komponennya yang di dalam mesin bubut itu ya, yang untuk memutar pahat itu tidak berfungsi, maka dia tidak akan bisa menjalankan fungsinya sebagai mesin bubut. Nah, organisasi itu juga bisa kita ibaratkan sebagai mesin. Artinya karakteristiknya serupa dengan mesin bubut, dengan mesin. Apa saja karakternya? Yang pertama, kegiatannya bersifat teratur, mekanis ya. Yang kedua, masing-masing bagian bekerja secara terpisah, hanya mengerjakan satu kegiatan tertentu. Nah, untuk bisa menghasilkan fungsinya, masing-masing bagian yang bekerja terpisah tersebut perlu berkoordinasi dan bekerja sama. Jadi itu sifat mesin. Nah, mirip dengan sifat organisasi ya. Jadi organisasi itu seperti itu ibaratnya. Jadi ada elemennya, ada masing-masing elemen itu punya tugas fungsi. Nah, untuk mencapai tujuan organisasi, maka tugas fungsi tersebut berkoordinasi satu sama lain. Itu contohnya. Alat, ya, alat. Kemudian yang kedua, organisasi sebagai organisme hidup. Jadi seolah-olah organisasi itu sebagai makhluk hidup. Organisme hidup itu makhluk hidup ya. Sifatnya apa?
organisasi, kalau makhluk hidup apa? Makhluk hidup itu memiliki daur hidup ya, dari kehidupan mulai dari lahir, tumbuh, dewasa, menua, sampai akhirnya mati. Nah, organisasi itu sama. Jadi dari mulai awalnya tumbuh gitu ya, masih tahap berjalan, kemudian eh, berdewasa ya, dewasa, kemudian tua, dan kalau misalnya tidak diperlukan lagi udah lama, ini bisa mati. Jadi organisasi itu bisa seperti itu. Kemudian ciri lain apa? Organisme makhluk hidup. Jika ingin tetap bertahan hidup, harus memiliki sumber daya yang cukup. Kemudian juga harus beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, itu jadi kalau kita melihat organisasi sebagai makhluk hidup, jadi ya mirip aja kita lihat seperti layaknya makhluk hidup yang tumbuh, yang membutuhkan sumber daya, yang perlu beradaptasi dengan lingkungannya. Ya. Kemudian yang ketiga, organisasi sebagai pusat berpikir. Otak ini artinya apa? Jadi organisasi sebagai tempat berpikir atau memiliki kemampuan untuk berpikir. Jadi layaknya sebuah otak ya, otak manusia, organisasi harus mampu mengolah proses pembelajaran dan mampu membuat keputusan. Ya. Jadi ya di dalamnya ada fungsi yang mengambil keputusan nantinya. Ada fungsi yang belajar, ada fungsi yang mampu mengolah informasi. Gitu. Kemudian yang keempat, organisasi sebagai budaya. Nah, ini cara pandang yang menganggap organisasi sebagai sistem budaya. Ini misalnya Smirci dan Stubat ya. Smirci dan Stubat itu dia seorang peneliti, dia mengatakan bahwa organisasi adalah sekumpulan orang yang memiliki kesamaan keyakinan, tata nilai, dan asumsi, di mana keyakinan, tata nilai, dan asumsi tersebut akan menjadi landasan bagi semua orang di dalam organisasi untuk menginterpretasikan setiap tindakan mereka maupun tindakan yang dilakukan orang lain. Jadi ada kesamaan kebiasaan ya, keyakinan dan nilai itu membentuk kebiasaan. Nah, ini sebagai organisasi sebagai budaya. Kemudian yang kelima, ini organisasi sebagai arena politik. Jadi ini dijelaskan oleh Lee dan Lawrence bahwa politik itu kan cenderung pada kekuasaan ya. Nah, jadi perusahaan itu, bisnis itu sebagai organisasi, tentu di dalamnya ada unsur kekuasaan. Ada kekuasaan, ada yang berkuasa, ada yang memimpin, ada yang saling memiliki kepentingan. Ya, nantinya di dalamnya bisa jadi ada konflik kepentingan, selayaknya konflik politik. Nah, ini kita harus melihat organisasi sebagai arena politik. Jadi kita lihat nih, kita ingin merubah organisasi. Bayangin bahwa yang kita rubah itu di dalamnya ada hal-hal seperti itu. Artinya nanti pasti ada konflik kepentingan. Kita sadari di dalamnya pasti ada kepentingan. Masing-masing individu yang ada di organisasi tersebut tentu pasti memiliki kepentingan. Nah, nanti bagaimana manajer bisa memfasilitasi kepentingan masing-masing anggota organisasi.
kita cari win-win solution istilahnya ya di dalam organisasi tersebut. Yang keenam, organisasi sebagai alat pengendali psikis. Ya. Organisasi pengendali psikis ini maksudnya bahwa setiap orang yang terlibat dalam kehidupan organisasi layaknya orang yang dikendalikan psikisnya atau kebebasannya. Kebebasan ini biasanya yang dimaksud lebih ke arah bagaimana agar mereka bisa melaksanakan tugas-tugas dan perannya dalam organisasi tersebut dengan baik. Jadi kebebasan ini dikendalikan biasanya dengan aturan, dengan job desk yang jelas, dengan aturan, dengan cara-cara yang ditetapkan oleh perusahaan, oleh organisasi. Yang ketujuh, organisasi sebagai tempat perubahan dan transformasi. Nah, cara pandang ini jadi diibaratkan organisasi sebagai tempat untuk melakukan perubahan dan alat transformasi. Seperti itu ya. Jadi asumsinya bahwa organisasi secara terus-menerus akan selalu mengalami perubahan. Makanya organisasi sebagai alat tempat perubahan ya dan transformasi. Yang ke-8, ini organisasi sebagai alat dominasi. Artinya, organisasi digunakan untuk sebagai alat untuk mendominasi orang lain. Tentunya di sini ada unsur pembagian peran ya, ada yang jadi pimpinan, ada yang menjadi bawahan, ada yang bertugas melakukan pekerjaan tertentu. Nah, kadang organisasi sebagai dominasi ini ya kita pahami bahwa ada kelompok-kelompok tertentu kadang-kadang yang mendominasi dalam organisasi. Selain pimpinan atau mungkin selain pimpinan ada juga kelompok ya, sifatnya kelompok, bukan individu. Makanya tidak mengherankan ya kalau ada serikat pekerja itu ya untuk para buruh. Ini salah satunya sebagai upaya untuk menyeimbangkan kekuatan antara pihak perusahaan dengan para buruh, sehingga pihak buruh bukan terus-menerus menjadi pihak yang didominasi. Gitu ya. Nah, seperti itu. Ini bagaimana kita melihat perusahaan. Jadi kalau di review kita tahu tentang perubahan itu suatu yang pasti harus dilakukan. Nah, untuk melakukan perubahan di organisasi kita harus tahu dulu karakteristik atau sifat-sifat dari organisasi. Salah satu caranya adalah memahami bagaimana perumpamaan-perumpamaan dari organisasi tersebut. Nah, jika kita kembali merenungkan tentang perubahan, mengapa sih organisasi itu perlu berubah? Ada dua teori yang melatar belakangi perubahan organisasi. Yang pertama adalah dikenal dengan teori E. Teori E ini teori ekonomi ya, alasan ekonomi. Jadi organisasi itu bergantung pada dana, subsidi, modal dari investor, penanam saham. Sehingga penanam saham ini memegang kendali utuh bagaimana perubahan yang terjadi di organisasi, sangat menentukan. Jika mereka tidak puas, mungkin mereka akan memindahkan sahamnya ke perusahaan lain, organisasi lain. Organisasi yang udah ada ini mungkin akan mati kalau tidak memiliki modal. Jadi kalau rekan-rekan sekalian dalam organisasi itu namanya dana, itu suatu hal yang dibutuhkan. Kalau ada perkumpulan itu ya mungkin ada iuran, yaitu ya hal yang wajar karena organisasi itu membutuhkan dana. Seperti itu. Kemudian yang kedua, teori O. Teori O. Teori O ini adalah teori organisasi. Artinya perubahan
itu tidak hanya ditentukan oleh pemegang saham atau investor, tetapi juga ditentukan oleh kondisi internal atau orang-orang, pihak-pihak yang berada dalam organisasi tersebut. Jika orang-orang yang berada di organisasi tersebut tidak mendukung, tidak mau untuk melakukan perubahan, tentu perubahan tidak akan bisa terjadi. Sehingga proses internal itu harus berjalan dengan baik, harus mau mendukung perubahan. Nah, bagaimana agar proses internal ini bisa berjalan dengan baik? Ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, organisasi memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi harus punya kemampuan untuk mencapai tujuan. Jadi jangan sampai organisasi dia ingin berubah tapi dia tidak mampu untuk melakukan perubahan tersebut. Kalau dalam istilah lain ada yang menyebutkan sebagai energi organisasi. Dia memiliki energi organisasi, energi, kapabilitas dan kapasitas ya. Ini kapabilitas dan kapasitas ya, bukan kapabilitas dan kapabilitas ya, untuk melakukan perubahan. Nah, yang kedua, ada orang-orang yang bekerja di dalam organisasi yang mau mengupayakan dan mau terus belajar dalam rangka memperbaiki proses aktivitas di organisasi. Jadi ada manusia-manusia yang mau dan siap untuk mendukung perubahan. Ya. Jadi seperti itu. Nah, jika digambarkan, kita bisa menggambarkannya dengan zona energi organisasi atau melihat kapabilitas dan kapasitas organisasi. Nah, seperti ini. Jadi ada 4 zona energi organisasi. Ada yang dikenal dengan aggression zone, ada passion zone, ada resignation zone, dan ada comfort zone. Keempat zona ini memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaannya terutama disebabkan oleh perbedaan kualitas dari kapabilitas dan kapasitas yang dimiliki, kemudian dari intensitas organisasi tersebut. Untuk lebih menjelaskan, saya akan menjelaskan tentang apa perbedaan antara 4 zona tersebut. Yang pertama itu adalah comfort zone. Ini ya, comfort zone yang paling kanan bawah ya, comfort zone. Kalau dilihat di grafik ini, dia memiliki quality of organization energinya positif. Jadi dia memiliki energi positif, tetapi intensitasnya yang rendah. Nah, organisasi ini dikatakan memiliki kekuatan untuk menggerakkan organisasi yang ditandai oleh emosi positif. Jadi dia memiliki keinginannya itu bagus, positif. Suasana kerja yang tenang, ya. Jadi dia kualitas dari energinya itu positif ya, bagus, tenang, nyaman. Karyawannya juga sangat bangga dengan apa yang telah dicapai. Kepuasannya juga tinggi. Namun nih, intensitas of organizational energinya kecil, rendah. Sehingga daya juangnya juga rendah. Sehingga tidak sensitif terhadap adanya sinyal-sinyal ya ketika terjadi permasalahan di organisasi. Kurang peka. Jadi dia udah terlanjur nyaman dengan perusahaan atau organisasi tersebut.
dia berada di comfort zone. Comfort zone, zona nyaman. Akibatnya dia kalau terjadi perubahan lingkungan maka tidak siap untuk memberikan respon yang baik. Ini banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan pemerintah kita ya. Jadi dia cenderung comfort zone, udah nyaman, sehingga ketika jadi perubahan lingkungan, orang-orang yang kerjanya udah perusahaan-perusahaan BUMN itu ya biasanya ya, perusahaan-perusahaan daerah, Pemda itu ya, itu biasanya cenderung masuk ke zona comfort zone. Dia udah senang kalau misalnya udah menjadi PNS, udah senang menjadi pegawai BUMN, tapi ketika ada perubahan lingkungan itu kurang peka. Ini yang menjadi bahaya. Yang berada di zona ini cenderung terjebak pada keberhasilan masa lalu. Jadi dulunya bagus ini sejarahnya perusahaan ini, jadi dia masuk perusahaan ini, dia senang. Padahal di depan dia tidak tahu ada tuntutan yang sangat besar. Nah, yang selanjutnya, yang ke sebelah kiri, resignation zone ya. Nah, organisasi dikategorikan ke dalam resignation zone ini jika memiliki energinya negatif dan intensitasnya juga rendah. Jadi orang-orang yang berada menjadi kategori organisasi ini cenderung frustasi, biasanya kecewa dan murung. Dia tidak punya semangat untuk beraktivitas mengembangkan organisasi tersebut. Nah, jadi mereka tidak memiliki harapan masa depan, bukan karena enggan merespon perubahan lingkungan, melainkan karena memang tidak bersemangat, tidak memiliki energi untuk menanggapi perubahan lingkungan. Ini yang resignation zone. Jadi ini yang kondisi yang cukup berbahaya ya, yang sangat berbahaya sebetulnya resignation zone ini. Yang ini ya, yang kiri bawah ya, resignation zone. Kemudian zona yang lain adalah zona aggression zone. Aggression zone ini dia cirinya intensitasnya tinggi, tetapi kualitas dari energi organisasinya negatif. Jadi dia timbul banyak persaingan biasanya, karena masing-masing memiliki kepentingan. Jadi dia semangatnya besar, cuman kecenderungannya kadang lebih ke arah persaingan. Di satu sisi memang namanya persaingan ini cenderung negatif ya. Namun untungnya pada zona ini, aggression zone, ini perselisihannya menjadi pendorong untuk lebih berkompetisi. Ini yang aggression zone. Jadi dia perselisihannya itu lebih berkompetisi bagaimana agar organisasinya menjadi lebih baik ya. Nah, kemudian yang keempat, passion zone. Nah, passion zone ini yang bagus. Jadi organisasi yang bagus, organisasi yang berkembang dengan energi sangat kuat dan positif, misalnya ditandai dengan suasana kerja yang menyenangkan dan pokoknya enak, enjoy gitu ya, comfort, dan masing-masing juga antusiasme tinggi untuk mau berbagi dan berpartisipasi untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi siap mau untuk menghadapi perubahan lingkungan yang terjadi, dan siap untuk menjadi lebih baik bersama-sama. Itu yang passion zone. Jadi nanti kalau kita mau menilai, tinggal posisi organisasi yang ingin kita rubah itu berada di zona mana dulu. Kalau masih di zona comfort zone, ini bagaimana bisa dialihkan menjadi passion zone atau aggression zone.
Kalau di resignation zone apalagi itu wajib harus berubah ke aggression zone atau passion zone. Nah, kalau Anda melihat di halaman 218 di buku manajemen perubahan, di sini ada ya proses pemindahan energi menuju energi produktif. Jadi dari resignation zone ke aggression zone atau ke passion zone, comfort zone ke aggression zone atau ke passion zone. Seperti itu ya, kebayang ya? Nah, ketika kita tadi melihat bagaimana proses pembelajaran organisasi, nah yang kita harus pahami juga adalah bagaimana sebetulnya karakter dari kondisi eksternal kita, eksternal organisasi yang kita kenal dengan bagaimana kondisi lingkungan, bagaimana tipologi perubahan lingkungan. Ada 4 ya, kalau Anda lihat di sini ada 4 zona ya, tipologi perubahan lingkungan. Jadi kalau kita review, organisasi itu bagian dari lingkungan atau dikenal dengan subsistem dari lingkungan. Maka kita harus memahami juga bagaimana kondisi tuntutan, tekanan yang berasal dari lingkungan. Nah, kita lihat di sini ada 4 zona ya, situasi pada perubahan lingkungan eksternal yang menjadi sebab perubahan kondisi di organisasi, yang menyebabkan tuntutan untuk berubah di organisasi. Yang pertama adalah erosi. Nah, ini maksudnya apa nih? Ketersediaan sumber daya kontinu ya. Maksudnya terjadi ketika ketersediaan sumber daya di lingkungan eksternal terus menurun dan penurunan ini bersifat kontinu. Ya, itu dikenal dengan zona erosi, situasi erosi ya, wilayah erosi. Situasi erosi. Nah, ini organisasi ketika terjadi kondisi erosi ini, dia secara perlahan-lahan mengalami kesulitan untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan. Misalnya perusahaan minyak, ya, jadi minyaknya terus-menerus digali, disedot. Lama-kelamaan minyak itu merupakan sumber daya alam yang tidak atau sulit untuk diperbaharui, maka lama-kelamaan dia akan habis. Ini mengalami kondisi lingkungan yang sifatnya erosi. Contohnya. Kemudian yang kedua, yang kontraksi. Kontraksi ini sumber daya alamnya yang dibutuhkan tiba-tiba hilang dari pasar sehingga perusahaan seketika tidak bisa berproduksi. Jadi sifatnya diskontinu, bukan perlahan. Jadi langsung tiba-tiba hilang aja. Jadi dia mengalami kontraksi. Ini sangat vital sekali. Ya, misalnya contohnya petani ya yang tidak bisa menggarap sawahnya dengan baik karena tiba-tiba pupuknya hilang dari peredaran. Jadi diprediksi ada, tapi ternyata tiba-tiba hilang. Contoh yang lain apa? Misalnya perusahaan makanan ya atau tukang bakso yang tiba-tiba daging sapinya di pasar hilang, tidak ada. Nah, itu juga menjadi masalah. Jadi dia mengalami kondisi perubahan lingkungan kontraksi. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah disolusi. Nah, disolusi ini terjadi ketika terjadi pergeseran permintaan. Jadi produk yang dihasilkan perusahaan tidak lagi terserap oleh pasar.
Misalnya industri karet ya, kalau dilihat di buku ini, industri karet yang dahulu dia masih menggunakan karet alam, tiba-tiba terjadi perubahan preferensi menjadi karet sintesis. Akhirnya terjadi kolaps yang cukup akhirnya terjadi sebuah perubahan yang sangat cepat. Namun ini sifatnya kontinu ya, jadi karet alam berubah menjadi karet sintesis secara bertahap. Kalau kondisi yang di negara kita, misalnya yang lain contohnya bahan bakar minyak tanah ya, berubah menjadi gas. Itu kan juga bertahap ya, tidak langsung serta-merta. Ini disolusi. Kemudian yang terakhir ini perubahan lingkungan yang kita kenal dengan kolaps. Jadi ini penurunan yang sangat cepat dan dramatik, tidak bisa diprediksi sebelumnya. Ini yang bahaya, ini repot. Ini jadi selain sumber daya alamnya preferensinya cepat berubah, juga perubahannya tidak bisa diprediksi. Ini yang kolaps. Ini terjadi pada perusahaan IBM kalau di sini contohnya ya. Jadi dulu menggunakan komputer yang menggunakan mainframe. Mainframe itu menggunakan perangkat yang sangat besar sekali, tiba-tiba berubah ke PC. Ini jauh berbeda sekali karakternya. Dan itu terjadi sangat cepat, tidak diprediksi. Itu jadi kolaps perusahaan IBM. Dan beruntung ketika itu ditunjuk CEO baru, pemimpin baru yang mampu menghandle permasalahan dalam menghadapi lingkungan yang kolaps. Kebijakannya luar biasa. Anda bisa membaca bukunya dari seorang yang dikenal dengan Louis Gerstner. Louis Gerstner itu adalah seorang yang ditunjuk oleh IBM untuk melakukan perubahan secara besar-besaran. Nah, ketika kita tadi belajar tentang organisasi ya, jadi organisasi tuntutannya berubah, kemudian kita belajar bagaimana cara memandang organisasi ketika kita ingin merubahnya, kemudian kita belajar tentang lingkungan yang menuntut organisasi berubah. Nah, tidak semua organisasi itu mau untuk berubah. Nah, ini ada keengganan organisasi untuk berubah. Apa saja yang menjadi penyebab banyak perusahaan atau organisasi yang tidak cenderung enggan berubah ya, atau hati-hati dalam berubah, atau lambat dalam berubah, atau tidak peka, tidak cepat dalam merespon perubahan. Salah satunya ada anggapan-anggapan bahwa perubahan lingkungan itu bersifat sementara. Bahkan ada juga yang menyadari bahwa perubahan lingkungan itu meskipun di perusahaan itu jadi perubahan itu tidak berdampak signifikan. Jadi ya mereka cenderung tidak mau untuk merespon perubahan lingkungan. Nah, ini ada 3 faktor ya. 3 faktor atau 3 isu penting yang berkaitan dengan keengganan organisasi merespon perubahan lingkungan. Yang pertama adalah berhubungan dengan pembelajaran organisasi dengan ancaman yang menyebabkan rigiditas. Ini terutama lahir dari pemahaman bahwa apakah perubahan lingkungan ini akan memfasilitasi terjadinya perubahan di perusahaan atau justru sebaiknya perubahan lingkungan akan menghambat organisasi. Nah, di sini
Jadi di sini ada kecenderungan ketika terjadi perubahan lingkungan, organisasi akan belajar, atau ketika terjadi perubahan lingkungan, justru organisasi akan menjadi lebih buruk ya, mendapatkan persaingan yang sangat tajam dan menurun permintaannya. Nah, makanya ada keinginan organisasi untuk berubah. Ini yang dikenal dengan pembelajaran organisasi atau ancaman yang menyebabkan rigiditas. Rigiditas itu tetap kaku ya. Jadi ada kasus organisasi yang dia menghadapi ancaman eksternal dari lingkungan, tidak membuat organisasi berubah, tapi justru dia, manajernya jadi tidak mampu membuat terobosan, malah cenderung dia diam saja, kaku, rigid ya, rigiditas. Kemudian yang kedua, lingkungan bersifat objektif versus konstruktif. Nah, kita mungkin memahami bahwa lingkungan eksternal ini secara objektif akan memberi tekanan kepada organisasi, memberikan tuntutan kepada organisasi untuk berubah. Namun ada juga yang peneliti, ahli yang mempertanyakan hal seperti ini. Karena tidak sepenuhnya mereka sependapat dengan pandangan bahwa lingkungan ini memberi tekanan. Makanya dalam hal ini yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menginterpretasi atau memandang, mempelajari, melihat lingkungan tersebut yang mempengaruhi organisasi tersebut, ini perlu direspon dengan perubahan atau tidak. Jadi kita lihat lingkungan objektifnya seperti apa, perlu dilakukan perubahan atau tidak. Nah, ini ada yang berpikiran seperti ini, akhirnya enggan untuk berubah. Ya, kemudian yang kedua, perubahan organisasi, yang ketiga ya, perubahan organisasi versus stabilitas organisasi. Ya, ini seperti yang tadi saya jelaskan di awal ya. Jadi perubahan ini cenderung membuat organisasi menjadi tidak stabil. Sementara ketika tidak berubah, justru organisasi stabil karena dia tidak ada perubahan yang berarti. Nah, ada kecenderungan mereka lebih senang dengan kondisi awal, karena ketika berubah berisiko, ini berisiko akan gagal atau dampaknya belum terprediksi gitu ya. Jadi perubahan organisasi dan stabilitas organisasi. Nah, ini ada kesalahan-kesalahan ya yang bisa terjadi menjadi persepsi manajer dalam melihat lingkungan organisasi secara objektif. Yang pertama, kesalahan tipe 1. Jadi dia melihat lingkungannya sesuai dengan lingkungannya. Nah, maksud saya kesalahan tipe 1 ini adalah lingkungan organisasinya itu dianggap tidak stabil atau turbulen, namun kenyataannya stabil. Nah, ini manajer salah dalam melihat situasi. Jadi dianggap tidak stabil atau turbulen padahal kenyataannya stabil. Ini kesalahan tipe 1. Yang kedua, kesalahan tipe 2 yaitu dianggapnya stabil tapi kenyataannya turbulen atau tidak stabil. Ini kesalahan tipe 2. Jadi manajer, Anda misalnya nanti menjadi manajer, Anda harus bisa melihat bagaimana lingkungan ini yang sebenarnya. Apakah lingkungannya stabil atau tidak stabil. Seperti itu ya. Nah, dalam penelitiannya tahun 1998 bahwa bagaimana tekanan lingkungan ini bisa dijadikan
sebuah kesempatan untuk merubah organisasi menjadi inovatif atau positif, maka akan tergantung pada 3 hal. Yang pertama adalah misi organisasi. Apakah misi organisasinya ini secara mendalam mewakili seluruh stakeholder yang terlibat di organisasi atau orang-orang yang berkepentingan di organisasi. Jika iya, maka mungkin dia pasti bisa ke arah positif, inovatif. Tapi jika tidak, mungkin kecenderungannya tidak akan berjalan perubahan yang inovatif. Yang kedua, dimensi kekuasaan dan sumber daya organisasi. Nah, semakin kekuasaan itu terpusat di tangan pimpinan, maka akan untuk membuat keputusan dan mengalokasikan sumber daya ini akan lebih cepat. Akan lebih cepat. Jadi kalau terlalu banyak kepentingan, ini akan sulit. Tapi kalau kepentingannya, kekuasaannya terpusat, jelas pimpinannya kuat, maka dia akan cepat. Nah, yang ketiga, nah ini, kemampuan manajer atau pemimpin perusahaan dalam menyampaikan kepada timnya, anggotanya, terkait perubahan yang akan dilakukan. Ya, jadi kalau bisa membawa timnya sepakat, setuju untuk melakukan perubahan, siap, rela, maka perubahan organisasi yang inovatif akan dapat mudah. Jadi tantangan tuntutan dari lingkungan akan mudah diakuisisi, akan mudah dihadapi oleh organisasi tersebut. Nah, selain dari luar, ya, tekanan itu juga bisa atau muncul di dalam organisasi. Jadi kalau tadi saya menjelaskan ada lingkungan eksternal, maka ada juga lingkungan internal. Jadi perubahan itu tidak hanya lahir dari luar, tapi juga bisa dari dalam. Nah, apa saja yang menjadi faktor internal organisasi untuk melakukan perubahan? Yang pertama adalah perubahan karena pertumbuhan organisasi. Jadi ketika kita paham ya sedikit tentang bagaimana perumpamaan organisasi yang senantiasa tumbuh, ini perumpamaan apa? Perumpamaan organisasi sebagai organisme makhluk hidup ya, organisme hidup. Maka tuntutan untuk tumbuh ini memang untuk berubah ini memang wajar karena organisasi tersebut tumbuh. Ya, jadi tekanan berubah itu memang wajar karena paham bahwa organisasi itu senantiasa tumbuh. Maka perubahan karena pertumbuhan organisasi. Ini yang pertama. Yang kedua, integrasi dan kolaborasi. Integrasi dan kolaborasi. Integrasi itu berarti penyatuan ya. Kolaborasi kerjasama. Nah, ketika terjadi penyatuan organisasi ya dari 2 menjadi 1 misalnya, atau kerjasama antar organisasi, maka otomatis akan menuntut organisasi untuk berubah. Jadi tekanan ini jangan diasumsikan sebagai suatu hal yang negatif, tapi bisa jadi dia lebih ke arah tuntutan ya, tekanan tuntutan untuk berubah. Nah, yang ketiga, membangun identitas baru. Nah, ini misalnya ada brand image ya, brand image yang telah melekat di perusahaan tersebut, di organisasi tersebut, ini yang ingin dirubah. Maka ini otomatis akan merubah terjadinya dan mendukung terjadinya perubahan dalam organisasi. Dia membangun identitas baru misalnya. Contohnya apa? Contohnya di perbankan ya, perbankan. Kalau di
nyicil perumahan ya. Dulu masih bingung, dulu perusahaannya hampir semua bank itu memfasilitasi. Kalau sekarang ada yang lebih fokus ya untuk memberikan kredit yang reasonable. Misalnya dari BTN itu ya. BTN sekarang image-nya itu brandnya itu fokusnya lebih ke arah pembiayaan perumahan ya dan tabungan masyarakat. Nah ini otomatis akan merubah organisasi karena tekanan internalnya itu membangun identitas yang baru. Apalagi banyak ya, misalnya perusahaan perusahaan Nokia ya, Nokia handphone dulu ya, zaman dulu itu dia bukan fokus ke handphone genggam, dulu elektronik yang lain. Cuman ketika ada tuntutan dari dalam untuk merubah identitas, maka dia fokusnya ke telepon genggam, identitasnya baru. Kemudian Ericsson sama Sony itu juga bergabung, itu yang nomor 2 berarti ya, integrasi dan kolaborasi, jadi Sony Ericsson. Nah yang keempat, kehadiran pimpinan baru. Nah kehadiran pimpinan baru ini juga menyebabkan perubahan yang signifikan dalam organisasi. Misalnya perubahan CEO ya di perusahaan-perusahaan raksasa dunia ini terjadi karena adanya perubahan pasar. Akhirnya agar organisasi tetap bisa bertahan, dia harus berubah CEO-nya, pimpinannya. Contoh di Indonesia mungkin ini ya, direktur utama PT Tambang ya, itu juga dulu direkturnya bukan Pak Kuntoro ya, tapi sekarang berubah jadi Pak Kuntoro, itu juga berubah organisasinya. Lalu apalagi televisi swasta di Indonesia itu juga berubah. Dulu misalnya kepemilikannya TV One bukan oleh Bakri, sekarang oleh Bakri, itu karakternya udah berubah, organisasinya juga berubah. Trans TV, Transmedia, MNC itu juga sama ya. Jadi beda pimpinan, beda organisasi akhirnya. Contohnya tekanan dari dalam organisasi. Nah, setelah kita belajar tentang tadi ya, ada perubahan lingkungan, kemudian juga ada lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Nah, kemudian juga belajar tentang faktor-faktor pendorong perubahan. Nah, bagaimana jika kenyataannya bahwa ternyata, tadi kan kita juga bahas tentang organisasi yang akan berubah ya. Katakanlah saat ini kita udah sepakat semua nih, bahwa organisasi itu harus berubah. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah, perubahan seperti apa yang harus dilakukan oleh organisasi tersebut? Kita tahu karakter organisasi yang dimaksud. Kita tahu bahwa organisasi tersebut harus berubah. Nah, perubahannya bagaimana? Karena kita harus tahu bagaimana perubahan yang diinginkan, sehingga tahu rencana jangka panjang, tujuan jangka panjang yang akan kita capai dalam perubahan tersebut. Jangan sampai kita tidak tahu kita mau berubah, mau menjadi organisasi seperti apa. Jadi ibaratnya kita sudah tergambar tujuan akhirnya itu perubahan seperti apa yang diinginkan oleh perusahaan dan organisasi. Nah, sebab itu salah satu cara agar kita tidak salah dalam memahami perubahan dalam organisasi, maka
kita harus pahami jenis-jenis perubahan. Jenis-jenis perubahan dalam organisasi. Ya. Jadi kalau Anda baca di sini, di buku manajemen perubahan, ini ada beberapa jenis-jenis perubahan ya. Jenis-jenis perubahan. Jenis-jenis perubahan ini ditentukan oleh cara memahami perubahannya. Jadi kalau kita sudah tahu jenis perubahan yang kita inginkan, maka kita bisa menentukan bagaimana cara untuk berubahnya. Nah, pada tahun 2007 ini disebutkan oleh Dibala ya, seorang peneliti dalam manajemen, terdapat berbagai cara yang dapat digunakan untuk memahami perubahan organisasi. Yang pertama bisa kita lihat dari scope atau skala perubahan. Itu mau seberapa jauh nih perubahan yang diinginkan, skalanya mau berapa, bisa skala perusahaannya menjadi lebih luas, lebih besar, itu berapa ukurannya. Kemudian yang kedua bisa dilihat dari sebab terjadinya perubahan. Ini sebabnya apa sih perlu dirubah gitu ya. Apakah ada inefisiensi dalam organisasi, terlalu besar organisasinya sehingga pengeluarannya terlalu besar dibandingkan dengan pemasukannya, misalnya itu ya. Yang ketiga bisa dilihat juga dari perspektif waktunya. Jadi ada timeline ya, dari masa ke masa ini organisasinya berkembang seperti apa. Kemudian yang keempat, perspektif dari peran konsultan ya, dari peran para ahli dalam melihat organisasi kita. Jadi bisa jadi kita nanti ketika memiliki perusahaan, memiliki organisasi, kita minta pendapat dari orang lain yang lebih paham, lebih ahli dalam penanganan organisasi. Bisa seperti itu. Bisa meminta pendapat dari narasumber gitu ya. Nah itu ya, jadi itu salah satu cara untuk memahami perubahan organisasi. Nah, di sini terdapat beberapa model ya, model perubahan dalam organisasi. Kalau membaca buku model yang sudah diberikan, ada banyak peneliti yang dia membedakan ya perubahan organisasi menjadi beberapa klasifikasi. Beberapa klasifikasi, ada yang membaginya menjadi first order chain, kemudian second order chain, ada juga yang incremental dan transformatif ya, ada juga yang transformasional, banyak ya, berbeda-beda cara membedakannya. Nah, dari banyaknya klasifikasi perubahan, model perubahan, ini Bullock dan Batten tahun 1985, dia mengembangkan model perubahan terencana yang terintegrasi yang memberikan gambaran bagaimana tahapan dalam organisasi untuk melakukan perubahan. Yang pertama fase eksplorasi. Nah, ini eksplorasi ya, sesuai namanya. Jadi eksplorasi ini digunakan untuk menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk perusahaan, untuk perubahan. Ya, jadi dilihat kira-kira sumber daya apa sih yang dibutuhkan untuk perubahan, disiapin dulu. Apa saja yang dibutuhkan? Bisa macam-macam. Ini bisa dari sisi mental ya, mental dari para anggota organisasi, dia sadar untuk pentingnya perubahan. Kemudian juga bisa kita bekerjasama dengan
pihak lain ya yang membantu kita untuk melakukan transformasi perubahan di organisasi kita, ini masuk ke tahap eksplorasi, tahap fase eksplorasi. Kemudian setelah dieksplorasi semuanya sudah siap, masuk ke fase perencanaan. Ya, fase perencanaan ini berarti tahap merencanakan. Jadi semuanya sudah siap, dikumpulkan informasinya, lalu ditetapkan apa sih tujuan perubahan tersebut, sehingga nanti bisa kita rancang bagaimana cara atau dan tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut dalam fase perencanaan. Ya, dan yang depannya ya, itu fase perencanaan. Nah, setelah rencana sudah dibuat, masuk ke fase tindakan. Nah, tindakan ini implementasi dari perubahan sesuai dengan rencana. Ya, nah setelah itu masuk ke fase integrasi. Nah, ini tahap ini dimulai setelah perubahan berhasil diimplementasikan. Jadi setelah fase tindakan. Tindakan itu kan implementasi ya. Maka setelah diimplementasikan masuk ke fase integrasi. Integrasi berarti ada penyatuan, konsolidasi dari semua elemen yang berjalan dalam proses perubahan. Sehingga nanti kondisi akhir yang dicapai adalah stabilisasi dari perubahan yang telah dilakukan. Jadi tadi kita membahas tentang stabilisasi dan perubahan. Untuk berubah kita akan melakukan perubahan dalam stabilisasi. Kita akan mengungkit stabilisasi menjadi kondisi tidak stabil. Namun ketika sudah berubah berjalan, maka akan kembali ke kondisi stabil sebetulnya. Ya, ini masuk ke fase integrasi. Jadi ini model perubahan menurut Bullock dan Batten ya, tahapan-tahapannya, fasenya seperti apa. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bagaimana pendekatan perubahan menurut John Kotter ya. John Kotter dia juga seorang peneliti ya, ahli dalam bidang organisasi. Dia menjelaskan ada 8 pendekatan yang bisa digunakan untuk melakukan perubahan di organisasi. Ya, yang pertama adalah membangun suasana. Nah, ini ya. Jadi dibangun suasana agar lingkungan organisasi kita itu sadar bahwa ini adalah satu yang segera dilakukan perubahan. Ya, jadi harus dibangun suasana seperti itu. Ya, tidak dibangun suasana seperti ini, maka tentu saja ini akan membuat perubahan yang diinginkan menjadi lambat, karena semuanya tidak sadar agar ini segera dilakukan perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu memastikan bahwa ada yang mengawal perubahan, ada yang mau mendukung tim-tim kita di bawah yang akan mendukung, menggiring perubahan. Ya, jadi udah sadar nih, suasananya udah kondusif untuk berubah, maka harus ada yang menggerakkan. Ya, menggerakkan. Ya, itu yang ditugasnya oleh agen-agen perubahan. Nah, bangsa kita saat ini masih belum jelas apakah kita udah sadar bahwa perlu segera dilakukan perubahan atau tidak, karena yaitu tadi ada terjadi perbedaan persepsi ya di antara kita. Ada yang menganggap tidak perlu dirubah, ada yang menganggap dirubah dan sebagainya, karena perbedaan latar belakang, perbedaan kepentingan politik ya. Kita sebagai bangsa yang besarnya Indonesia
yang bersatu ini belum terasa, sehingga ada yang ya udah kita berjalan seadanya saja tanpa ada perasaan ingin berubah. Mati. Nah, setelah semua sadar untuk melakukan perubahan, maka kita harus memastikan bahwa ada orang-orang, agen-agen yang akan mengawal perubahan, yang akan menggiring untuk perubahan. Kalau dalam praktisnya mungkin yang pertama ya tentu yang harus sadar untuk berubah adalah pimpinan. Kemudian yang kedua bawahannya, wakilnya, kemudian koordinator-koordinatornya, sampai yang paling akhir adalah bawahannya. Nah, kalau semuanya sudah oke, sudah siap, maka agen-agen yang dimaksud bisa berupa koordinator-koordinatornya ini sudah siap untuk menggiring semuanya untuk berjalan bersama untuk melakukan perubahan. Nah, yang ketiga, setelah ada agen udah siap, maka kita kembangkan visinya. Kita kembangkan visi. Visi itu apa? Visi itu adalah tujuan ya, tujuan yang ingin dicapai. Harapan yang ingin dicapai, keinginan masa depan yang ingin dicapai. Itu visi. Jadi Anda ketika Anda saat ini kuliah, UT, Anda harus punya visi. Anda visi di masa depan ingin jadi apa? Ingin jadi apa? Ya, setelah pulang dari Taiwan, Anda ingin jadi apa? Anda harus punya visi, tujuan. Ya. Nah, yang keempat, setelah tahu visi, kita komunikasikan misinya. Jadi visinya juga udah kita sampaikan, kemudian kita komunikasikan misinya. Misi itu apa? Misi itu adalah cara untuk mencapai visi. Ya, jadi bagaimana untuk mencapai visi? Ya, Anda punya visi nih. Visi saya adalah untuk menjadi orang kaya, misalnya 5 tahun dari sekarang. Penghasilan sekian, ini sekian, 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 jelas. Nah, misinya berarti bagaimana cara mencapai penghasilan tersebut. Cara menjadi orang kaya tersebut. Misinya harus rajin ini, harus rajin ini. Itu misi. Ya. Nah, itu harus terkomunikasikan kepada anggota organisasi kita. Nah, yang kelima itu adalah memberdayakan staf. Memberdayakan staf. Jadi kita berdayakan sesuai dengan potensinya. Visi jelas, misi juga udah jelas, semua paham, semua yakin, semua siap. Maka bagaimana agar mereka potensinya bisa diberdayakan, bisa dikembangkan, dan mereka juga bisa untuk mengeluarkan kemampuan yang terbaiknya. Karena kadang organisasi itu ya ada yang malu-malu, tidak ketahui apa potensinya. Ada yang cenderung diam, tidak tahu potensinya apa. Nah, kita sebagai pemimpin, sebagai manajer harus bisa peka dalam melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh staf-staf kita. Nah, yang keenam adalah memastikan bahwa perubahan itu segera mendatangkan hasil jangka pendek. Ini maksudnya apa? Maksudnya bahwa perubahan yang dilakukan ini ukurannya jelas, step-stepnya jelas, dalam jangka periode tertentu, ya, jangka pendek ya. Kenapa jangka pendek? Karena kalau jangka panjang kita tidak bisa mengukur apakah kita berubah ini sesuai dengan tracknya atau tidak. Kita sudah berada dalam tracknya atau tidak. Jadi ukurannya belum terukur. Nah, harus dipastikan bahwa ini terukur. Harus pastikan bahwa perubahan segera mendatangkan hasil jangka panjang. Jadi hasilnya harus jelas.
Ya. Kemudian yang ketujuh adalah mengkonsolidasikan keuntungan. Jadi keuntungan setelah organisasi itu dalam tahap perubahan, maka orang-orang yang berada di organisasi itu juga harus merasakan apa sih keuntungan yang akan diperoleh setelah melakukan perubahan tersebut. Apa sih kesenangan yang akan diperoleh gitu ya. Apa sih kepuasan yang akan diperoleh, apa sih penghasilan yang akan diperoleh. Itu bisa macam-macam. Jadi keuntungannya itu bisa bermacam-macam. Nah, itu bagaimana? Mereka harus paham apa yang manfaat yang akan mereka dapatkan. Nah, setelah perubahan ini berjalan terus-menerus dan positif, memberikan hasil yang jelas, yang baik, maka bagaimana perubahan ini bisa terus-menerus berjalan menjadi budaya. Makanya tahap akhirnya adalah membumikan perubahan ke dalam budaya organisasi. Jadi menjadi hal yang positif dalam budaya organisasi. Ya. Nah, itu pendekatan perubahan yang disampaikan oleh John Kotter. Nah, dalam buku ini juga ada sebetulnya apa yang dikenal dengan siklus hidup organisasi. Anda bisa membuka halaman 260 atau 261 ya. Kebetulan belum saya masukkan ke dalam slide. Di sini terlihat bagaimana bentuk dari kurva ya, kurva organisasi. Jadi organisasinya seperti huruf S ya. Huruf S. Berbentuk kurva S. Jadi ini kurva S ini bermula saat mulai pendirian ya, organisasi mulai lahir, kemudian melewati masa-masa kritis ketika lahir, karena setelah lahir ini biasanya yang tidak bisa menyesuaikan diri, dia akan mati kembali ya, jadi akan bubar. Nah, tapi kalau sudah bisa melewati masa kritis, bisa survive, maka akan berlanjut ke tumbuh ya, growth. Naik terus ya, jadi kalau huruf S ya, kebayang huruf S dari pertama tumbuh, terus turun dulu sedikit, baru naik ke atas, growth ya. Nah, kemudian di atas itu berhenti karena dia udah mencapai proses tahapan organisasi dewasa atau maturity ya, maturity. Jadi ketika udah dewasa ini udah berjalan dengan baik, dengan semua fungsinya sudah berjalan dengan baik, artinya tumbuhnya sudah maksimal, sudah mulai maksimal. Nah, ketika tidak bisa mengikuti perubahan lingkungan, maka dia tidak akan terus tumbuh. Dia akan mengalami penurunan, decline. Akhirnya dia masuk ke tahap penurunan. Hingga akhirnya kalau tidak bisa menyesuaikan terus dengan lingkungan, maka dia akan mati. Jadi kalau dilihat bentuknya itu seperti huruf S ya. Dari mulai itu lahir, kemudian turun sebentar, kemudian tumbuh sampai di puncak, turun lagi. Ya, seperti huruf S. Nah, inovasi itu biasanya terjadi ketika setelah melewati tahap mature, tahap puncak ya, puncak S, tahap dewasa. Nah, ketika itu baru tumbuh lagi seperti awal, cuman dengan kelas yang lebih tinggi ya dari generasi sebelumnya.
Nah, kalau Anda lihat halaman 2.61 ya, ada di gambar 2.12 siklus organisasi, hidup organisasi ya, seperti huruf S. Itu huruf S, cuman ketika mau turun dia tumbuh lagi huruf S lagi, huruf S lagi. Itu artinya dia mengalami proses inovasi biasanya. Nah, di sini di buku ini juga ada ya penjelasan tentang tujuan memahami siklus hidup ini, siklus hidup organisasi. Dan ini siklus hidup organisasi ini sebetulnya mirip juga dengan siklus hidup atau daur hidup produk-produk. Jadi produk-produk yang ada di sekitar kita, handphone, elektronik, laptop, motor, itu juga mengalami daur hidup yang kurvanya kurang lebih sama. Jadi membentuk huruf S seperti organisasi. Jadi ketika ada produk baru, peluncuran produk baru, maka dia dipastikan dia tahapnya sudah mulai tahap mau turun ya. Dia mau turun, sebelum mati, dia harus cepat-cepat mengeluarkan inovasi. Jadi kalau dalam contohnya produk kendaraan ya, kendaraan seperti mobil kijang gitu ya, dalam 5 tahun sekali dia harus mengeluarkan model baru. Ini karena berhubungan dengan daur hidup produk yang bentuknya itu kurvanya sama dengan siklus hidup organisasi seperti huruf S ini. Jadi organisasi sama, nanti kalau mau turun dia harus cepat-cepat melakukan perubahan. Sebelum decline, ini harus melakukan perubahan agar tumbuh lagi, menjadi lebih baik lagi. Ya, seperti itu. Ada yang ingin tanyakan sampai di sini? Ya, baik. Masih oke ya. Oke. Jadi ini bukunya modulnya cukup banyak ya. Cukup banyak sekali konten materinya, sehingga Anda harus lebih banyak aktif lagi dalam membaca. Karena waktu kita pertemuan ini yang 2 jam ini mungkin terbatas sekali ya, tidak bisa membahas secara mendalam semua konten yang disajikan dalam buku ini. Nah, ini terkait dengan kalau tidak ada pertanyaan, untuk pertemuan selanjutnya kita ada tatap muka ya, udah dikasih tahu tatap muka di TMS untuk hari Minggu ya. Mungkin pertemuan selanjutnya kita akan bertemu tatap muka di TMS ya, TTM. Kemudian untuk online yang selanjutnya itu mungkin seminggu ya, minggu depan ya, karena hari ini kita online 2 kali untuk mengejar ketinggalan yang sebelumnya ya. Jadi besok tatap muka tetap kita ketemu lagi. Anda bisa membaca-baca masuk ke modul 3 ya, modul 3. Namun sebelumnya juga Anda baca ini yang tugas-tugas di sini dikerjakan ya. Tes-tes formatif ini dibaca pertanyaannya, kemudian dicoba dijawab. ABC misalnya apa? A, B, C atau D. Kemudian Anda cek sendiri di belakang kira-kira kunci jawabannya apa. Saya belum tahu ya jadwalnya, karena yang memberikan itu dari pusat ya, memberikan pusat. Kalau nggak salah saya itu kebagian jam 10 sampai jam 12, kemudian jam 3 sampai jam 5. Saya kurang paham. Kalau manajemen perubahan ini masuknya jadwal berapa ya? Saya kurang paham ya. Nah, jadi pesan saya ini ada pertanyaannya, tes formatif ini tolong Anda baca, kerjakan, kemudian
ada kunci jawabannya, Anda cocokkan dengan jawaban Anda. Ya, kalau Anda sering latihan seperti ini, nanti mungkin ujiannya tidak akan sulit. Tidak akan sulit. Ya. Yang izin apa nih? Ke TMS. Oh, share ke saya aja ya, ke Facebook saya, siapa nama-namanya yang mau izin. Nanti saya tuliskan di absensi. Nah, ini kemudian kita ada pertanyaan lagi. Oh, tidak jadi izin. Ya, syukurlah ya dari semua ya. Karena memang pertemuan tatap mukanya cuma 2 kali. Saya dapat informasi dari pusat. Sisanya online, 5 kali online, kemudian 2 kali tatap muka. Ya. Nah, ini ada tugas ya. Ada tugas yang ingin saya sampaikan di sini. Tugasnya individu. Ini untuk melatih ya. Melatih kepemahaman kita. Termasuk juga mengisi kekosongan kematerian yang belum disampaikan. Tugasnya ini tugas individu. Tugas individu. Jadi tugasnya di sini kan di buku ini ada semua jawabannya. Anda diminta untuk menjawabnya dengan bahasa Anda sendiri. Ya, dengan bahasa Anda sendiri. Yang pertama, jelaskan perbedaan konsep tipologi perubahan planet change dengan emergent change. Itu bedanya apa? Anda jelaskan ya sesuai dengan bahasa Anda. Di sini ada penjelasannya. Kemudian yang kedua, first order chain dengan second order chain. Itu bedanya apa? Organisasi inkremental dengan transformatif itu bedanya apa? Yang keempat, organisasi menurut Gundi ya. Di sini ada Gundi. Di buku ini ada semua. Ada semua jawabannya. Saya cuma minta Anda membaca dan menulisnya kembali. Itu aja ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jelaskan kembali dengan bahasa Anda sendiri terkait siklus hidup organisasi. Yang tadi saya jelaskan kurva S ya. Di sini ada gambar-gambar, Anda boleh menggambarkan juga. Dimasukkan gambarnya di tugas Anda. Tugas dikirimkan ke email. Formatnya boleh Microsoft Word atau PDF ya. Kemudian dituliskan nama dan NIM-nya, dikumpulkan paling lambat tanggal 27 ya. Jadi masih lama, 10 hari dari sekarang. 27 September 2014 pukul 24 lah ya, 24.00. Gitu ya. Bisa dipahami semuanya ya. Ya mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada?